Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali dengan kondisi sehat walafiat untuk bersama-sama belajar walaupun tidak dalam kondisi tatap muka. Kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini di pertemuan kedua, masih KD yang sama tentang wilayah dan perwilayahan. Kita akan masuk kepada materi pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Apa pembangunan itu sendiri? Makna daripada sebuah pembangunan adalah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. Jadi, di mana orang melakukan pembangunan berarti ingin melakukan sebuah perubahan di wilayah tersebut. Nah, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi, yang namanya pembangunan itu bukan hanya melibatkan satu aspek, tapi semua aspek komponen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, adik-adik, apa tujuan daripada atau konsep daripada pembangunan? Nah, kita berbicara dengan konsepnya dulu. Konsep pembangunan itu ada 4. Yang pertama, konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Jadi ada wilayah yang dibangun berdasarkan karakter sumber dayanya. Contoh, ketika wilayah kita adalah wilayah pesisir, maka karakter yang dibangun di situ adalah karakter yang sesuai dengan sumber daya yang ada di situ, yaitu pastinya adalah berbicara tentang kelautan, perikanan. Kalau adik-adik membangun di wilayah daratan yang punya karakteristik di bidang pertanian, berarti yang dikembangkan di situ adalah pertanian. Ketika berada di daerah pertambangan, maka yang dikembangkan di situ adalah potensi mineral atau pertambangannya. Yang kedua adalah konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Jadi dia lebih fokus kepada penataan ruang. Jadi bagaimana menempatkan ruang-ruang tertentu sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga adalah konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Berikut, apa faktor yang menentukan pembangunan sebuah wilayah? Nah, ini ada 5 faktor. Ini merupakan faktor utama. Yang pertama, faktor topografi. Topografi itu sendiri adalah ini berkaitan dengan tinggi rendahnya permukaan bumi. Jadi, ini sangat menentukan pembangunan itu sendiri. Jadi, disesuaikan dengan kondisi alam. Yang kedua adalah klimatologi. Klimatologi di sini adalah faktor yang berkaitan dengan iklim. Yang ketiga ada namanya faktor hidrologi atau hidrografi, berkaitan dengan air, kondisi air yang ada di wilayah tersebut. Yang keempat adalah faktor sumber daya hayati, artinya kekayaan hayati yang ada di situ, baik flora maupun faunanya. Yang terakhir adalah faktor demografi atau sumber daya manusia, artinya dia lebih fokus kepada kemampuan masyarakatnya atau skill yang sumber daya yang ada terkait dengan kemampuan masyarakatnya. Itu faktornya, faktor yang kelima faktor tersebut. Yang berikut adalah aspek utama pembangunan. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional, artinya bersifat lokasi, artinya di mana tempat tersebut melakukan produksi. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Yang kedua, setiap usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial di lokasi tertentu. Spasial itu artinya punya space, jarak, ruang dengan lokasi-lokasi tertentu. Yang ketiga, menjadi alat untuk mensosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentu tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, di mana-mana pembangunan harus selalu memperhatikan aspek lingkungan. Nah, dalam perencanaan pengembangan wilayah ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah daya dukung lahan pertanian.
Yang kedua, daya dukung lahan pemukiman. Yang ketiga, daya dukung fungsi lindung. Maksudnya adalah ekosistem ya, ekosistem yang melindungi ruang atau wilayah tersebut. Kemudian daya dukung fungsi ekonomi wilayah, ya, perekonomian yang menopang wilayah tersebut. Yang berikut adalah, atau yang terakhir adalah daya dukung ekologi. Ya. Tujuan pembangunan wilayah. Tujuan pembangunan wilayah negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik adik-adik yang ada di rumah, mungkin hanya itu saja penjelasan singkat hari ini. Ketika adik-adik ingin lebih mengetahui lagi, menambah wawasan adik-adik tentang perkembangan atau pembangunan wilayah, silakan adik-adik membuka website atau situs-situs di internet yang terkait dengan materi ini. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas perhatianmu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.